Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Apa itu teks eksplanasi? Seperti namanya, teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Menurut para ahli, seperti Restuti, teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Menurut Mahsun, teks eksplanasi adalah teks yang disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau penutup. Baik pernyataan pertama maupun kedua sama-sama benar dan saling melengkapi satu sama lain. Tujuan teks eksplanasi. Setelah mengerti mengenai pengertian dari teks eksplanasi ini, lantas apa tujuan dari teks eksplanasi ini? Di bawah ini merupakan tujuan dari teks eksplanasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan fenomena yang terjadi. Dan yang kedua adalah menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini memiliki 4 struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat kesimpulan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut. 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Menggunakan kata penanda urutan. 5. Fokus pada hal umum atau generik yang bukan partisipan manusia. Kaidah kebahasaan. Teks eksplanasi juga memiliki kaidah kebahasaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kopula, digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Kedua, kata kerja aktif, digunakan pada bagian deretan penjelas, sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses. Ketiga, konjungsi, menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Yang keempat, keterangan waktu, digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Kelima, istilah ilmiah, digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Yang keenam ada kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda seperti itu, ini, dan tersebut. Menulis teks eksplanasi. Yang pertama, membuat rancangan kerangka teks. Kemudian menentukan topik. Selanjutnya mengumpulkan referensi atau bahan. Lanjutkan dengan mengembangkan teks. Dan akhirnya menyunting teks. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga video ini menjadi berkat supaya kalian semua mengerti tentang teks eksplanasi. Terima kasih.